warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Siswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, yaitu Sortim, yang terdiri dari Gabriel Pratama Sebaya, Antonio Alexander Pradana Indrastanto, Habib Nabil Anggita. Kami akan mempresentasikan hasil dari perancangan gedung eksekutif yang sudah kami rancang. Kebutuhan manusia dari masa ke masa semakin bertambah banyak dan semakin kompleks. Kebutuhan manusia yang semakin banyak ini mendesak perkembangan teknologi untuk berkembang semakin cepat. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia akan selalu mencari nilai dari efisiensi waktu dan biaya, dengan tanpa menyampingkan nilai kualitas dari moda pemuas kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks ini mendesak para perencana dalam dunia teknik sipil untuk dapat memenuhi percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka semakin banyak pula infrastruktur yang harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam dunia teknik sipil, pembangunan konstruksi haruslah memiliki nilai efisiensi waktu dan biaya dengan tanpa menyampingkan nilai kualitas dari konstruksi tersebut. Ditambah lagi, suatu proyek konstruksi hanya dilaksanakan sekali dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam bidang manajemen konstruksi, hal ini dikenal sebagai segitiga manajemen proyek yang terdiri dari 3 kendala utama yang saling berketergantungan, yaitu time, cost, and scope. Keseimbangan ketiga kendala tersebut menentukan kualitas suatu proyek. Tuntutan dalam mendesain konstruksi suatu infrastruktur memiliki nilai kualitas, efisiensi waktu, dan biaya bukanlah persoalan yang mudah. Menurut Taufik, dalam jurnal Ratsfinding dikatakan bahwa pada umumnya jasa konstruksi nasional masih memiliki kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan pemodalan serta ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil. Oleh karena itu, perlu adanya penguasaan teknologi yang mampu mendukung efisiensi waktu, biaya, serta tidak menyampingkan nilai kualitas dari konstruksi tersebut. Berdasarkan uraian ini, kebutuhan teknologi industri konstruksi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan untuk menunjang nilai efisiensi dan kualitas dari konstruksi tersebut. Perkembangan teknologi pada bidang konstruksi berkembang dari bentuk dokumen menjadi visualisasi 3 dimensi. Kemudian berkembang dimensi lainnya seperti waktu, jadwal, dan biaya, yang kemudian berkembang ke dimensi seterusnya. Perkembangan dan evolusi inilah yang kemudian disebut Building Information Modeling atau BIM. Menurut Rayendra dan Sumardi, BIM Building Information Modeling merupakan sebuah pendekatan untuk desain bangunan, konstruksi, dan manajemen. Ruang lingkup BIM ini mendukung dari desain proyek, jadwal, dan informasi-informasi lainnya secara terkoordinasi dengan baik. Selama proses pengerjaan gedung apartemen eksekutif ini, efisiensi waktu perencanaan sangatlah dirasakan. Peranti lunak BIM yang digunakan pada perencanaan gedung apartemen eksekutif ini adalah StatPro. StatPro menyediakan tampilan user interface yang memberikan kemudahan saat menjalankan software StatPro. User interface terdiri dari 5 bagian, yaitu menu pull down, menu toolbar, main window, page menu, dan area data. Seluruh bagian ini memungkinkan dan mempermudah kita untuk mendesain suatu bangunan lebih cepat. StatPro dapat membuat berbagai variasi bentuk perhitungan atau analisis dari analisis statik hingga metode yang lebih baru seperti analisis P-delta, pushover, analisis buckling, dan non-linear analysis. StatPro dapat juga membuat berbagai macam analisis dinamis seperti analisis respons spektrum. Fungsi dari StatPro digunakan untuk memodelkan struktur secara 2 dimensi dan 3 dimensi, menganalisis model struktur atau masing-masing elemen struktur, melakukan analisis gempa, membuat detail gambar tulangan setiap elemen-elemen struktur, menghitung volume pekerjaan struktur dari kolom, balok, dan backcasting. Pengalaman yang didapat mengenai efisiensi waktu yang dirasakan selama mengerjakan gedung eksekutif ini diperkuat dengan adanya penelitian yang membandingkan waktu pengerjaan menggunakan metode BIM dan waktu pengerjaan dengan metode konvensional. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Berlian DKK tahun 2016 dikatakan bahwa berdasarkan studi kasus yang membandingkan metode BIM dengan metode konvensional, diketahui bahwa metode BIM dapat menghemat waktu perencanaan sebesar 50%. Kemudahan dalam menginputan data dan kepraktisan dalam penampilan outputnya menjadi salah satu kelebihan yang mempercepat proses pengerjaan, seperti menginput beban-beban yang bekerja, kombinasi pembebanan, preliminary design, output pengecekan hasil analisis, pengecekan performance gedung, dan desain elemen. Selain dapat memunculkan hasil analisis bangunan, StatPro mampu memunculkan gambar kerja 2 dimensi.
seperti desain tulangan balok, kolom, dan lain-lain. Gambar kerja dua dimensi ini dapat dilihat pada StatPro RCDC, sehingga dapat mempercepat waktu pengerjaan dalam perancangan dan penggambaran desain bangunan. Selain efisiensi waktu yang didapat dari pengimplementasian StatPro, dalam merancang gedung eksekutif ini juga dirasakan adanya efisiensi biaya. StatPro mampu memunculkan bill of quantity dari struktur yang sedang dirancang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Berlian dan kawan-kawan tahun 2020, perbedaan biaya antara penggunaan aplikasi konvensional dengan BIM pada perencanaan proyek 20 lantai, di mana penggunaan aplikasi BIM dibandingkan dengan penggunaan aplikasi konvensional pada perencanaan dapat mengurangi biaya sebesar 52,25%. Selain dari efisiensi biaya dan waktu, BIM juga mengefisiensi lingkup perencanaan suatu proyek. BIM memungkinkan kontraktor untuk memperoleh informasi tentang sifat atau karakteristik dari properti atau objek tersebut dalam penggambaran desain 3 dimensi, termasuk representasi prosesnya, gerak atau perubahan, dan dapat disimpulkan BIM dapat diterapkan sebagai alat bantu alternatif visual yang mempresentasikan desain ke dalam bentuk nyata pada perencanaan logistik proyek konstruksi gedung. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian BIM sangatlah bermanfaat dalam proses pengerjaan konstruksi, mulai dari desain hingga proses konstruksi. BIM dapat mengefisiensi waktu sebesar 50%, mengefisiensi biaya sebesar 52,25%, dan mengefisiensi ruang lingkup pekerjaan sebesar 26,66%. Ketiga hal ini merupakan 3 kendala utama dalam proyek konstruksi. Dengan adanya hal tersebut, BIM dapat menghasilkan suatu konstruksi yang berkualitas. Pada BIM Wika World 2020, proyek engineering konstruksinya akan dirancang atau dimodelkan adalah desain engineering gedung setinggi 20 lantai dengan 3 basement. Sistem rangka yang akan dirancang berdasarkan sistem ganda, yaitu sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK dan sistem dinding struktur khusus SDSK, sesuai dengan peraturan gempa SNI 1726 tahun 2012. Hal ini mengingat bangunan ini berfungsi sebagai apartemen yang berlokasi di Jakarta yang merupakan daerah dimungkinkannya terjadi gempa. Secara umum, bangunan ini akan dirancang dengan material beton bertulang. Bangunan ini berbentuk seperti huruf L sehingga memiliki ketidakberaturan struktur dan memiliki ketinggian total 80,5 meter. Pemodelan struktur akan dilakukan dengan peranti lunak StatPro. Karena bangunan yang berbentuk L, maka perlu adanya dilatasi pada gedung tersebut. Untuk mempermudah pekerjaan, maka gedung dibagi 2 berdasarkan garis dilatasinya, di mana masing-masing bagian gedung berada pada satu file yang berbeda. Dapat dilihat bahwa gedung apartemen eksekutif ini memiliki bangunan yang sangat tipis dan tinggi. Bentuk bangunan seperti ini akan membuat deformasi yang sangat besar saat menerima beban-beban yang ada, terkhususnya beban seismik dan beban angin. Maka dari itu, perlu adanya perkuatan yang diberikan untuk memperkuat gedung. Pada perancangan gedung eksekutif ini, perkuatan yang diberikan berupa shear wall. Shear wall merupakan rekayasa struktural yang dirancang untuk menahan gaya lateral dalam bidang. Biasanya berupa beban angin dan seismik. Pada perancangan gedung ini, terdapat beberapa klasifikasi shear wall, yaitu yang pertama, core wall. Core wall diletakkan pada inti pusat gedung yang diletakkan pada sisi lift gedung. Alasan peletakan shear wall pada kawasan inti pusat ini karena memiliki fungsi ganda dan dianggap menjadi pilihan ekonomis. Yang kedua yaitu frame wall. Frame wall diletakkan pada baris-baris antar kolom. Frame wall ini berfungsi sebagai penahan gaya lateral, di mana beban gravitasi berasal dari frame beton bertulang. Peletakan frame wall ini diletakkan simetris satu dengan lainnya agar menghasilkan perkuatan yang efisien. Ketentuan perancangan gedung adalah seperti ini. Beban-beban yang bekerja pada gedung ini adalah beban mati dan beban hidup. Beban gempa, beban angin, serta beban hidrostatis, seperti yang terlihat. Sedangkan kombinasi beban yang digunakan pada gedung ini adalah sebagai berikut.
Berikut ini adalah preliminary design yang sudah dihitung. Gedung apartemen eksekutif ini memiliki kerumitan tersendiri dalam pemodelan 3D-nya. Untuk pemodelan, StatPro memberikan kemudahan dalam pemodelan dengan adanya fasilitas untuk memodelkan suatu struktur dengan menginputkan elemen struktur berdasarkan koordinat titik pada setiap elemen struktur bangunan. Semua koordinat titik elemen struktur bangunan diinput dengan cara memilih node pada menu toolbar, kemudian digambarkan memodelkan elemen-elemen struktur seperti balok, kolom, pelat, dan shear wall. Setelah seluruh elemen diinputkan, selanjutnya diinputkan material, preliminary design struktur, tumpuan, dan spesifikasi. Setelah seluruh elemen struktur diinput, kemudian dilakukan pembebanan yang bekerja pada gedung. Kemudian diberikan kombinasi pembebanan dan dilakukan analisis gedung, yaitu memasukkan analisis command, desain parameter, dan run analysis. Setelah didapatkannya hasil analisis pada gedung, maka perlu dilakukan pengecekan performa gedung, apakah aman atau tidak. Berikut hasil analisis dan pengecekan performa gedung antara lain. Pengecekan modal partisipasi lebih besar dari 90%. Pengecekan story drift, pengecekan P delta, ketidakberaturan horizontal dan vertikal, pengecekan eksentrisitas, ketidakberaturan torsi, pengecekan kontribusi minimum 25% frame, pengecekan faktor redundansi. Jika seluruh performa gedung tersebut dinyatakan aman, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan desain elemen struktural. Pengecekan elemen struktural dilakukan pada StatPro RCDC. StatPro RCDC memungkinkan perancang untuk melihat desain dimensi elemen struktur dan mengecek keamanan setiap elemen struktural gedung sekaligus menampilkan perhitungan analisis gedung. Berikut dapat dilihat perhitungan keamanan elemen struktural gedung yang dikeluarkan oleh StatPro RCDC. Pada RCDC dapat ditampilkan gambar dua dimensi detail tulangan elemen struktural gedung seperti pada gambar berikut ini. Pada StatPro juga dapat menampilkan gambar 3 dimensi gedung yang sedang dirancang. Berikut gambar animasi gedung 3 dimensi. RCDC juga dapat menampilkan bill of quantity dari gedung yang dirancang. Berikut total RAB yang didapat dari RCDC StatPro senilai 103 miliar. Untuk mempermudah selama proses pengerjaan perancangan gedung apartemen eksekutif ini, maka kami membuat timeline pengerjaan seperti berikut ini. Pada minggu ke-1 dan 2 Desember. Konsep perencanaan pada minggu ke-3 Desember. Perencanaan alternatif pada minggu ke-4 Desember. Menentukan kriteria struktur pada minggu ke-1 dan 2 Januari. Analisa struktur pada minggu ke-2 hingga minggu ke-4 Januari. Pemeriksaan performance gedung pada minggu ke-4 Januari. Desain elemen struktur pada minggu pertama Februari. Membuat video animasi pada minggu pertama Februari. Membuat persentase pada minggu pertama Februari. Pengumpulan pada minggu kedua Februari. Berdasarkan implementasi BIM yang dilakukan oleh tim SOR, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pengimplementasian BIM pada proyek sangatlah membantu efisiensi waktu dan biaya dengan tanpa menyampingkan kualitas dari output proyek itu sendiri. Proses pengerjaan dapat dilakukan lebih singkat. Hal ini dikarenakan banyaknya fasilitas dari BIM yang memampukan perencana untuk bekerja secara efisien.
Yang ketiga adalah dapat disimpulkan bahwa BIM memiliki banyak kelebihan dalam mendukung efisiensi proses desain suatu konstruksi, yaitu kualitas tinggi yang diberikan BIM dalam output seperti detail gambar dan akurasi penampilan perhitungan analisis untuk detail keulangan elemen. Teknologi BIM digunakan untuk siklus hidup seluruh bangunan, termasuk fasilitas operasi dan pemeliharaan. Produk dengan kualitas tinggi dan memperkecil kemungkinan konflik. Dalam perencanaan, Bill of Quantity BIM dapat memaksimalkan pemotongan biaya proyek dan meminimalisir limbah bahan konstruksi, meningkatkan manajemen konstruksi. Demikianlah presentasi dari kami. Kami sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari kompetisi ini. Kompetisi mengajarkan kami bahwa dalam dunia konstruksi, semua harus dikerjakan dengan tepat, cepat, murah, dengan tanpa menyampingkan kualitas konstruksi tersebut. Semoga ilmu yang kami dapat ini bisa kami terapkan nanti saat benar-benar masuk ke dalam dunia perancangan, bangunan, dan berbakti untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.